Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Saputri, NIM 110180106 dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi pada bab 18, 21, dan 22. Baiklah, pada bab 18 yaitu mengenai simptom dan sign and abnormal clinical and laboratory findings not elsewhere classified, mulai dari R00 sampai R99. Pada bab ini berisi gejala tanda hasil pemeriksaan yang abnormal dari prosedur klinis yang menyelidikan lain, dan kondisi tidak jelas tanpa diagnosis yang bisa diklasifikasikan di bagian lain. Tanda dan gejala yang memberikan diagnosa diletakkan pada suatu kategori pada bab lain. Secara umum, kategori pada bab ini mencakup kondisi dan gejala yang kabur, sehingga tanpa pemeriksaan lebih lanjut, kasus ini memiliki diagnosa yang seimbang pada dua atau lebih penyakit atau sistem tubuh. Hampir semua kategori dalam bab ini bisa dianggap NOS. Etiologi tidak diketahui atau sementara indeks alfabet harus dirujuk untuk menentukan gejala dan tanda yang akan dialokasikan pada bab ini atau bab lain. Subkategori sisa, yaitu 8, umumnya disediakan untuk gejala relevan lain yang tidak bisa diklasifikasikan di tempat lain. Kondisi dan tanda atau gejala yang termaksud dalam kategori R00 sampai R99 terdiri dari A. Kasus yang tidak bisa diberikan diagnosis yang lebih spesifik setelah semua fakta yang berhubungan dengan kasus ini diperiksa. B. Tanda atau gejala yang ditemukan pada pemeriksaan awal ternyata bersifat sementara dan menyebabkan tidak bisa ditemukan. D. Diagnosa sementara pada pasien yang tidak kembali untuk pemeriksaan atau asuhan lebih lanjut. D. Kasus yang dirujuk ke tempat lain untuk menyelidiki atau pengobatan sebelum diagnosa berdiri. E. Kasus yang karena suatu alasan tidak bisa diberi diagnosa yang lebih tepat. Dan F. Gejala tertentu yang memiliki informasi tambahan merupakan masalah penting tersendiri dalam suatu asuhan medis. Kondisi dan tanda atau gejala yang tidak termasuk dalam kategori R00 atau R99 terdiri dari 1. Penemuan abnormal pada pemeriksaan antenatal ibu, yaitu 028, dan kondisi tertentu yang berasal dari masalah perinatal, yaitu P00 sampai P96. Blok-blok dalam bab ini terdiri dari R00 sampai R09 yang berisikan tanda dan gejala pada sistem sirkulasi dan pernafasan. R10 sampai R19 tanda dan gejala pada sistem pencernaan dan abdomen. R20 sampai R23 tanda dan gejala pada kulit dan jaringan subkutin. R30 sampai R39 tanda dan gejala pada sistem perkemihan. R47 dan R49 yaitu tanda-tanda dan gejala bicara dan suara. R50 sampai R69 yaitu tanda-tanda dan gejala umum. R70 dan sampai R79 yaitu hasil abnormal pada pemeriksaan darah tanpa diagnosis. R80 sampai R82 yaitu hasil abnormal pada pemeriksaan urin tanpa diagnosis. R90 sampai R98 yaitu hasil abnormal pada citra diagnostik dan pemeriksaan fungsi tanpa diagnosis. Yang terakhir yaitu R95 sampai R99 berisikan tentang penyebab kematian yang kabur dan tidak diketahui. Pada bab 21 berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan, yaitu dari Z00 sampai Z99. Pada bab ini jangan digunakan untuk perbandingan internasional dan untuk pengkodean mortalitas primer. Kategori Z00 sampai Z99 disediakan untuk saat-saat ketika keadaan selain penyakit, cedera, atau penyebab eksternal yang tidak bisa diklasifikasikan pada kategori A00 sampai Y89. Catatan sebagai diagnosis atau masalah ini bisa muncul dalam dua macam cara, yaitu cara pertama ketika seseorang yang mungkin sakit atau tidak sakit mengunjungi sarana pelayanan kesehatan, serta ketika terdapat keadaan atau masalah yang mempengaruhi status kesehatan seseorang tapi keadaan atau masalah itu bukan merupakan penyakit atau cedera sekarang. Blok-blok pada bab ini yaitu Z00 sampai Z13 yang berisikan tentang orang-orang yang mendatangi
SPK untuk pemeriksaan dan penyelidikan. Z20 sampai Z29 yaitu orang-orang dengan potensi ancaman kesehatan sehubungan dengan penyakit menular. Z30 sampai Z39 yaitu orang-orang yang mendatangi SPK sehubungan dengan reproduksi. Z40 sampai Z45 yaitu orang-orang yang mendatangi SPK untuk prosedur dan asuhan kesehatan. Z55 sampai Z65 orang-orang yang berhubungan dengan sosioekonomik dan psikososial. Z70 sampai Z76 yaitu orang-orang yang mendatangi SPK sehubungan dengan hal-hal lain. Dan yang terakhir yaitu Z80 sampai Z99 orang-orang yang berpotensi ancaman kesehatan sehubungan dengan riwayat keluarga dan pribadi serta kondisi tertentu yang mempengaruhi status kesehatan. Pada bab 22 yaitu tentang Codes for Special Purpose. Pada blok ini terdiri dari U00 sampai U49, yaitu kode sementara penyakit baru, etiologi dan tidak pasti, dan U80 sampai U89 yaitu agen bakteri yang resisten. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.